Hi people, welcome with me Tom Lewis, your nutritionist, and let's reveal the best version of yourself. Alright, Fit People, senang banget bisa kembali menyapa Fit People melalui konten gue. Semoga konten gue memiliki manfaat bagi Fit People yang nonton dan bisa dibagikan juga ke teman-temannya. Berbicara soal gain muscle mass, banyak yang mengidentikan dengan protein. Ya benar, protein merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan, terutama ketika kita ingin gain muscle mass. Ketika kita berlatih, kita menginduksi terjadinya perobekan, kita tentunya membutuhkan recover, di mana recovery ini harus optimum dengan rest yang cukup dan juga nutrisi yang cukup, di mana protein khususnya asam amino bentuk lebih kecilnya itu merupakan building block yang diperlukan. Tapi berapa banyak protein yang harus kita konsumsi? Pada subjek yang sehat dan tidak sedang dalam kondisi atau fase gain muscle mass bisa mengkonsumsi di 0,8 hingga 1 gram protein per kilogram berat badan. Jadi misalnya subjek ini berat badannya 60 kg, maka 60 dikalikan dengan 1 gram, berarti sehari butuh 60 gram protein dan akan kita split ke dalam beberapa waktu makan karena tubuh membutuhkan suplai nutrisi yang konstan. Jadinya dia time to time itu tetap ada, bukan tiba-tiba kita makan langsung ekstrim setelah itu drop kayak gitu. Nah, ketika kita sedang gain muscle mass, terjadi peningkatan kebutuhan protein sehingga biasanya dianjurkan, banyak juga jurnal yang publish di 1,5 hingga 2 bahkan 3 gram per kilogram berat badan. Yang perlu diperhatikan di sini ketika kita memulai, terutama yang newbie, pastikan to take it slow and gradually. Jadinya dicoba dari 1,5, 2, kita coba mana yang lebih cocok dan tubuh kita juga butuh waktu untuk adjust penyerapannya. Oke? Dalam mengkonsumsi protein ini, kita harus mengkonsumsi sumber yang bervariasi. Meskipun dada ayam itu adalah salah satu dari sumber protein yang baik, bukan berarti tiap hari dada ayam. Karena variasi itu sangat diperlukan. Karena satu bahan makanan itu cenderung pola nutrisi yang terkandung di dalamnya sama. Jadinya misalnya A, B, C. Sedangkan kalau kita makan yang bervariasi, kita juga bisa dapatkan yang lainnya. Karena selain makronutrien, kita juga harus memperhatikan mikronutrien. Yang seperti apa akan ceritakan selanjutnya. Kita perlu karbohidrat at certain point karena karbohidrat ini merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh kita untuk mendukung fungsi tubuh. Dan kalau kita berbicara soal workout, tentunya ini berguna banget untuk membantu kita berolahraga atau train dengan optimal itu dalam konsentrasi yang optimal, dalam beban yang optimal, dan dipastikan mencapai range of motion yang tepat. Selain itu, karbohidrat ini juga kalau dia terlalu rendah akan terjadi fase yang sebaliknya, yaitu kalori negatif, di mana tubuh kita akan memecah cadangan yang ada sehingga kita akan menjadi lebih slim, bukan gain mass. Oke? Dalam mengkonsumsi karbohidrat yang harus kita perhatikan adalah pilihlah yang low GI dan mengandung serat juga serta banyak bioactive compound lainnya. Karena sumber karbohidrat yang low GI ini bisa bertahan lebih lama di saluran pencernaan kita dan memberikan suplai glukosa atau gula yang relatif stabil dan bertahap, jadi nggak terjadi shock seperti itu. Perhatikan konsumsi serat kita. Jadinya kalau dalam pedoman umum gizi seimbang, setengah dari piring kita itu adalah sumber serat. Bisa sayur-sayuran dan buah. Karena selain serat, sayur dan buah juga mengandung vitamin dan mineral serta banyak bioactive compound. Seperti kita ketahui, mineral itu diperlukan untuk mencapai metabolisme yang optimum. Karena proses metabolisme di tubuh kita banyak membutuhkan mineral sebagai bagiannya. Sedikit seperti apa terlalu biochemistry kayaknya nggak perlu di-share di sini, bisa kalian cari di jurnal kalau memang sangat tertarik ya. Lebih lanjut juga di sayuran tadi udah gue mention ada antioksidan, di mana kita tahu antioksidan ini memiliki fungsi yang sangat banyak di tubuh kita. Salah satunya adalah untuk menangkal radikal bebas, di mana radikal bebas ini bisa terbentuk di dalam tubuh kita selain karena ada stres, gaya hidup kita yang mungkin kurang sehat, paparan polusi dan cemaran. Oleh karena itu kita memerlukan antioksidan ini. Dan perlu kita ketahui ketika kita berlatih, tubuh kita juga
terkadang membentuk senyawa-senyawa stres itu. Makanya kita tetap butuh antioksidan. Selain itu ada tipsnya juga nih. Serat ini bisa bertahan lama di saluran pencernaan sehingga kita bisa lebih kenyang, membantu kita untuk tidak jajanan yang kalori density-nya itu tinggi tapi nutrien density-nya rendah. Penasaran seperti apa? Akan gue bahas dalam kesempatan lainnya. Jadi stay tune, pantengin terus channel Tom Lewis. Kita bukan nggak boleh mengkonsumsi lemak, tapi kita harus memilih lemak yang sehat. Salah satunya adalah omega 3, ada juga omega 6 yang memiliki fungsi sangat baik untuk mensupport kesehatan kita, terutama kesehatan kardiovaskular kita atau sistem peredaran darah. Seperti kita tahu nih, peredaran darah ini kan membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh kita. Ketika distribusinya lancar, tentunya bisa diterima di bagian-bagian yang membutuhkannya dengan pas, dia bisa perform dan recover dengan optimum. Gue suka banget membahas tentang recover dan performance karena kalau kita berbicara soal sport, ya itu adalah beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, cairan ini salah satu fungsinya adalah mengatur suhu tubuh dan juga sebagai pelarut utama di tubuh kita. Ketika kita berolahraga, kita tahu dong kita mengalami peningkatan suhu tubuh. Kalau kita tidak terhidrasi dengan baik, bisa berakibat fatal. Banyak yang kita sering mendengar istilah heat shock. Seperti apa akan gue bahas juga di video lainnya. Dan seperti tadi gue bilang, dia adalah pelarut utama di tubuh kita yang pastinya berfungsi banget untuk proses distribusi, transportasi nutrisi, dan juga oksigen di tubuh kita. Selain makronutrien tadi, perhatikan juga mikronutrien. Seperti tadi gue bilang, ada mineral, vitamin, dan sebagainya. Gue selalu mengingatkan bahwa konsumsilah bahan pangan yang bervariasi. Dan anak gym bukan cuma all about chicken breast, that's the highlight. Kita harus mengkonsumsi sumber protein yang bervariasi, perhatikan zat gizi lainnya. Dan dalam menjalankan pola makan untuk membentuk tubuh yang lebih berotot ini, selain memperhatikan tadi kebutuhan gizinya, juga harus memperhati selera kita, jenis bahan pangan apa yang biasa kita konsumsi. Jadinya kalau memang kita nggak suka makan ikan atau ada alergi dengan ikan, ya tentunya nggak mungkin kita paksakan, oh karena gue lihat ada fitness influencer makan ikan tiap hari, gue juga harus makan ikan. Ya perhatikan kondisi diri kita tadi kayak gue bilang, misalnya lo ada alergi, tentu harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada juga yang namanya budget, jadinya kita harus memilih bahan pangan yang bernutrisi tapi dengan harga yang affordable. Karena menjalankan gaya hidup sehat itu gak mahal, niatnya yang mahal, benefitnya yang mahal, karena lo akan mendapatkan benefit yang begitu banyak kalau menjalankan gaya hidup sehat. Oke, that's all about tips diet bangun otot. Semoga fit people yang nonton bisa mendapatkan tubuh yang lebih berotot. Dan paling utama, bukan cuma sekedar atletis dan instagramable, badannya adalah sehat. Thank you for watching and see you on my next videos. Bye bye. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Leave your comment juga kalau kalian ingin ada topik yang untuk kita bahas, ada pertanyaan, bisa banget mention di kolom komentar atau email ke timtomlewis@gmail.com. Ini beneran, bye bye.